Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Valenti ingin sharing tipis-tipis tentang surat Al-Ikhlas. Pasti teman-teman di sini tuh udah pada tahu dan pada hafal kan surat Al-Ikhlas ini, karena emang suratnya tuh sering banget kita baca waktu sholat ataupun udah mainstream banget kan ya. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu nih kenapa sih kok dinamakan surat Al-Ikhlas. Karena pada dasarnya surat Al-Ikhlas ini tuh berisi tentang tata cara ibadah kita pada Allah secara murni dan tidak menjadikan Allah itu tandingan. Surat ini tuh hanya berisi tentang pokok-pokok akidah kita. Jadi di sini tuh tidak ada bahasan fikih ataupun bahasan muamalah. Jadi hanya untuk tata cara kita beribadah kepada Allah, tentang akidah kita kepada Allah, dan tentang kita tuh tidak menduakan Allah gitu. Kita hanya menyembah Allah secara murni, yang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang kita akan bahas tentang asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas. Sebenarnya dalam surat di Al-Quran ataupun ayat, tidak semuanya memiliki asbabun nuzul. Hanya beberapa surat khusus ataupun ayat khusus yang memiliki asbabun nuzul. Kalau dalam hadis, ini dinamakan asbabul wurud. Dari riwayat Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, berikan nasab kepada Tuhan yang kamu sembah." Kenapa sih orang-orang musyrik itu memberikan pertanyaan seperti ini kepada Nabi? Karena pada dasarnya pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini tuh membuat agar iman-iman sahabat itu lemah atau bahkan mengadu domba antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Lalu karena pertanyaan ini, Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Ikhlas, sehingga orang-orang musyrik pun tidak bisa berkata-kata lagi. Tuduhan yang mengatakan bahwa Allah memiliki keturunan adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan agama yang batil ialah agama yang meyakini bahwa Allah itu punya anak atau diperanakan. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa agama Nasrani, agama Yahudi itu kan meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Itu tuh ciri-ciri agama yang batil. Setelah dua pembahasan tadi, sekarang kita akan membahas keutamaan surat Al-Ikhlas. Keutamaan surat Al-Ikhlas ini banyak memiliki keutamaannya. Bahkan jika dibandingkan dengan surat yang lebih panjang, misalnya surat Yusuf atau surat Al-Hijr, Al-Ikhlas ini lebih banyak memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah mudah dicintai Allah. Surat ini bisa menjembatani cinta kita dengan cinta Allah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Amrah binti Abdurrahman, Amrah ini adalah seorang anak yang dididik langsung oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah adalah istri Rasulullah yang juga banyak meriwayatkan hadis. Jadi Bunda Aisyah ini pasti tahu keseharian Rasulullah dan apa yang biasa Rasulullah lakukan. Rasulullah jika mengutus sebuah pasukan, pasti Rasulullah akan menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi imam sholat. Saat itu Rasulullah menunjuk salah satu sahabat yang saat sholatnya dia selalu membaca 2 surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, sahabat itu membaca 1 surat lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang mendapati hal tersebut tidak suka atau tidak senang dengan hal tersebut. Lalu para sahabat itu mengadu kepada Nabi. Nabi berkata bahwa untuk menanyakan hal tersebut, kenapa sahabat itu melakukan hal tersebut. Lalu para sahabat yang lain pun menanyakan kepada sahabat yang menjadi imam. Lalu sahabat yang menjadi imam pun menjawab bahwa dia melakukan itu karena di dalamnya surat Al-Ikhlas ada sifat Ar-Rahman dan saya senang sewaktu membacanya. Nabi yang mendengar jawaban itu berkata, katakan padanya bahwa dia dicintai Allah karena cinta pada surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran.
sebanding di sini yang dimaksud adalah sebanding isi atau kandungan surat Al-Ikhlas, bukan sebanding pahalanya. Jadi saat kita membaca sepertiga halaman Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah, itu jelas tidak sebanding pahalanya. Namun yang dijelaskan sebanding adalah sebanding kandungan atau isinya, karena Al-Quran juga berisi tentang akidah, tentang akhlak, tentang sejarah, dan tentang muamalah. Jadi sepertiga yang dimaksud itu sepertiga sebanding ke isi atau kandungannya. Lalu yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas ini surat yang sering menemani kita. Bahkan saat kita mau tidur kita membaca surat Al-Ikhlas. Saat zikir petang atau zikir pagi kita membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan saat sholat pun kita sering membaca surat Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah jika kita sering membaca surat Al-Ikhlas, kita bisa ditempatkan pada surganya Allah. Karena keutamaan suratnya ini sungguh luar biasa ya. Bahkan Allah pun bisa menempatkan kita yang sering membacanya itu ke dalam surganya Allah. Lalu yang selanjutnya adalah orang yang berdoa dengan surat ini, dengan surat Al-Ikhlas, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jika dia memohon, Allah kabulkan. Jika dia meminta, Allah akan memberi. Jadi manfaatnya itu luar biasa banget ya surat Al-Ikhlas ini, karena dengan membaca surat ini sebelum kita memanjatkan doa-doa kita, surat ini pun dapat memberi peluang bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Jadi bahwa meyakini Al-Quran sebagai asyifa atau sebagai obat itu sangat benar dan sangat bisa dilakukan. Bahwa misal kita sedang sakit, kita membaca surat Al-Ikhlas itu dapat menyembuhkan atau meringankan sakit-sakit yang kita rasakan. Tentunya pengobatan ini harus sesuai dengan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Kadang kan kita pernah lihat ya bahwa ada orang yang menulis surat Al-Ikhlas terus digulung-gulung dijadikan sebagai jimat. Itu kan perlu dikoreksi lagi apakah itu sesuai syariat atau tidak. Maka kita perlu berhati-hati dengan apa yang harus kita lakukan sehari-harinya. Kita perlu tahu yang kita lakukan sehari-hari ini sudah sesuai syariat atau belum. Nah, kita masuk pada tafsir surat Al-Ikhlas ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu sama teman-teman bahwa yang aku sampaikan ini sebenarnya bukan wewenang aku, tapi mungkin aku ingin membagi sedikit kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan ya. Yang pertama adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Di sini Allah menyampaikan tentang hakikatnya, dan Allah menyampaikan pada surat ini berarti itu Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan kita harus mengerti ini karena Allah itu cuma satu, tidak ada tandingannya ya. Sesungguhnya tidak ada agama yang mengajak pemurnian ibadah kecuali agama Islam, karena semua agama yang turun selalu mendatangkan dua pencipta dalam kehidupan alam semesta. Perhatikanlah bahwa semua yang batil, turunnya agama meyakini bahwa pencipta itu tidak hanya satu, melainkan ada pencipta yang lain. Dan yang meyakini adanya pencipta hanya satu, cuman agama Islam. Misalnya Yahudi melakukan kemusyrikan bahwa Uzair adalah anak Allah. Lalu ada Nasrani meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Perkataan bahwa Allah mempunyai anak memiliki hisab yang berat. Ini pernyataan yang menyakitkan bagi Allah, walaupun Allah itu tidak merasa tersakiti. Karena pernyataan inilah bahkan gunung dan langit itu runtuh mendengar pernyataan ini. Kita bisa lihat ya bahwa orang-orang Nasrani itu memiliki kebaikan yang sangat besar. Namun kebaikan mereka ini tidak ada di mata Allah karena mereka meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak-anak. Dengan pernyataan ini, tidak ada yang mampu setara dengan Allah, tidak ada yang menyamai Allah, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah.
Lalu ayat yang kedua adalah Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, Allah maha mulia, Allah maha sempurna dalam kemuliaannya, Allah besar dan Allah maha sempurna dalam kebesarannya. Dalam riwayat lain atau dalam pendapat lain, bahwa ayat ini berarti Allah maha hidup lagi dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allahus Samad atau As-Samad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk dan hidup. Ayat yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak mempunyai istri. Hakikat Allah itu tetap abadi dan azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak, semua dalam keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan dan ketiadaan. Hal demikian, yaitu Allah diperanakan atau Allah punya anak, adalah mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan dan Allah itu tidak memiliki istri. Lagi-lagi sifat ini adalah mustahil bagi Allah, karena jika Allah mempunyai anak atau Allah diperanakan, itu berarti Allah bukan Tuhan satu-satunya. Allah tidak memiliki sifat azali. Makanya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, karena Allah memiliki sifat azali. Sifat azali itu Allah itu tidak berawal dan tidak berawal dan tidak berakhir. Ayat yang keempat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Artinya adalah tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin Allah memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Jika ada orang yang mengatakan ada raja atau ratu yang bahkan itu sebagai Tuhan mereka itu sebenarnya tidak sedikit pun menyamai Allah. Seperti Firaun, ya, dia kan mengaku Tuhan, namun nyatanya dia pun tidak sedikit pun menyamai Allah. Bahkan dia pun tidak bisa mencapai langit yang tertinggi. Dia berencana membangun bangunan tinggi, tapi kan tidak yang tinggi sampai mencapai langit. Sebenarnya dia tuh tidak sama dengan Allah, bahkan jauh dan berbeda. Bahkan dia kan yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik itu dalam hakikat atau wujudnya. Dalam sifat Allah tidak sama dengan apapun. Jadi tidak ada yang setara dengan bentuk Allah. Jadi kita tidak bisa membayangkan bentuk Allah itu seperti apa. Kita tidak boleh membayangkan hal seperti itu. Misal kita ada yang menyebutkan tangan Allah, kita tidak bisa membayangkan tangan Allah itu tangan seperti manusia. Kita hanya perlu menganggap bahwa tangan Allah itu tangan dengan kemahabesarannya Allah. Tidak ada yang menyamai hakikatnya Allah. Allah itu kan yang maha terpuji, Allah itu yang maha segalanya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah. Sifatnya pun tidak ada yang bisa menyamai Allah. Manusia, bahkan para nabi pun tidak bisa menyamai sifatnya Allah, apalagi manusia seperti kita. Tentu tidak akan sama, karena Allah itu maha sempurna, maha luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sering-sering baca surat Al-Ikhlas ini, bukan karena suratnya pendek, tapi karena kita tuh cinta sama surat ini. Dengan kita cinta dengan surat ini, mungkin Allah memiliki hisab tersendiri dengan kita. Jangan eman-eman kalau kita baca karena cuman pendek aja. Jadi tanamkan rasa cinta kita ini kepada surat Al-Ikhlas. Begitu dari aku teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Dan mohon maaf bila yang aku sampaikan ini
kurang dipahami atau bagaimana. Terima kasih.